Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 30 April 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat memelihara firman-Mu dan senantiasa menyatakan firman-Mu lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberikan hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab hari ini berkisah tentang bangsa Yehuda yang adalah umat Allah juga, pada saat mereka berada di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Raja Hizkia menjadi Raja Yehuda pada saat ia berumur 25 tahun. Dan ia menjadi raja atas Yehuda selama 29 tahun. Dan Raja Hizkia ini adalah raja yang taat dan takut kepada Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan beberapa hal yang penting dan berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa di antaranya adalah dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan dia juga menghancurkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Semua itu dihancurkan dan diremukkan oleh Raja Hizkia, sehingga umat Allah yaitu Yehuda tidak lagi menyembah kepada ilah-ilah ataupun berhala-berhala buatan tangan manusia. Dan dikatakan Raja Hizkia ini adalah raja yang percaya kepada Tuhan Allah. Dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sebelum dan sesudah dia, tidak ada lagi yang sama seperti Raja Hizkia. Nah, pada saat Raja Hizkia memerintah atas Yehuda, kerajaan Asyur menyerang Yehuda. Kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib menyerang Yehuda dan merebut kota-kota berkubu, dan kemudian Raja Sanherib, Raja Asyur ini mengepung kota Yerusalem. Raja menimbulkan atau membuat ketakutan di antara umat Allah. Raja menebarkan teror, baik di kalangan istana maupun juga dalam kehidupan masyarakat Yehuda.
Dan Raja Sanherib membuat orang-orang Yehuda mengalami ketakutan yang amat sangat. Dan tidak hanya itu, Raja Sanherib menganggap bahwa Tuhan Allah Israel tidak akan sanggup untuk melepaskan Yehuda dari tangan kerajaan Asyur. Raja Sanherib mengatakan bahwa tidak ada satu Allah pun yang sanggup atau pernah membebaskan suatu bangsa dari tangan raja-raja Asyur. Dan Raja Sanherib juga mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel tidak juga sanggup untuk membebaskan Yehuda dari tangan Asyur. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika ia mendapatkan ancaman, tantangan dari kerajaan Asyur. Raja Hizkia dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyuruh utusan beberapa orang kepercayaannya kepada Nabi Yesaya untuk meminta petunjuk, dan kemudian Raja mengajak semua orang kepercayaannya untuk berdoa kepada Tuhan. Di situ kita bisa baca di ayat 4. Dikatakan di situ, maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Dia datang kepada Tuhan di tengah ancaman tantangan. Raja Hizkia mengajak orang-orang kepercayaannya untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Raja Hizkia mendapatkan tantangan dan ancaman yang besar. Ia menghadapi suatu bangsa yang besar, yang kuat, suatu bangsa raksasa yang tangguh dan tidak terkalahkan, yaitu kerajaan Asyur. Ketika menghadapi ancaman, tantangan yang sepertinya tidak bisa dikalahkan ini, Raja Hizkia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia juga memanggil Yesaya untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara, kita juga kadang menghadapi persoalan-persoalan besar. Masalah-masalah besar yang mungkin seakan-akan tidak mampu untuk kita atasi, tidak mampu untuk kita selesaikan. Dan karena itu kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Jangan andalkan kekuatan manusia. Biarlah kiranya kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, pihak pertama yang harus kita datangi bukanlah kekuatan manusia. Pihak pertama yang harus kita datangi adalah Tuhan. Kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongannya. Kita minta Tuhan memberikan hikmat dan petunjuknya agar kita dikuatkan dalam menghadapi setiap pergumulan tantangan hidup dan kita boleh memperoleh jalan keluar. Ada banyak persoalan pergumulan yang besar yang mungkin kita hadapi. Datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan niscaya kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan
kita mengandalkan uang, harta kekayaan, ataupun kekuasaan yang ada pada kita. Jangan mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan kekuatan kuasa kegelapan. Semua itu akan sia-sia. Kita akan hancur jika kita mengandalkan kekuatan-kekuatan seperti itu. Andalkan Tuhan dan kekuatannya sambil kita terus berusaha, bekerja, dan berkarya. Lakukan apa yang masih bisa kita lakukan, dan untuk segala hal yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berfirman kepada kami. Biarlah kiranya kami belajar dari Raja Hizkia ketika ia menghadapi tantangan, pergumulan berkaitan dengan serangan kerajaan Asyur atas Yehuda. Ia datang kepada Tuhan. Ia berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ia memanggil Yesaya untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Dan biarlah kiranya kami, sebagai orang-orang beriman, kami juga meniru apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ketika kami berhadapan dengan tantangan masalah-masalah berat, pergumulan berat, biarlah kiranya kami tidak mengandalkan kekuatan lain, tapi kami mengandalkan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tolonglah kami. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan beri kekuatan iman. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.